wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Febriana. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep jaringan serap optik. Pengertian fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Teknologi ini memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi, jangkauan luas, dan minim gangguan dibandingkan dengan kabel tembaga konvensional. Kelebihan fiber optik: 1. Kecepatan tinggi, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sangat tinggi hingga terabit per detik. 2. Kapasitas data besar, dapat membawa lebih banyak informasi dibandingkan kabel tembaga. 3. Minim gangguan, tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik atau sinyal radio. 4. Jangkauan jauh, sinyal dapat ditransmisikan dalam jarak jauh tanpa mengalami banyak kehilangan data. 5. Lebih aman, sulit disadap dibandingkan kabel tembaga sehingga lebih aman untuk komunikasi data. 6. Tahan lama, lebih awet karena tidak mudah berkarat atau mengalami gangguan lingkungan. Kekurangan fiber optik: 1. Biaya mahal, instalasi dan perawatan lebih mahal dibandingkan kabel tembaga. 2. Pemasangan rumit, membutuhkan tenaga ahli dalam instalasi dan perbaikan. 3. Rentan terhadap kerusakan fisik, serat kaca mudah patah jika tidak ditangani dengan hati-hati. 4. Peralatan khusus, membutuhkan perangkat khusus seperti transceiver optik untuk mengubah sinyal cahaya menjadi 2 digital. Komponen utama serat optik: 1. Inti core, bagian paling dalam yang berfungsi sebagai jalur utama transmisi cahaya, terbuat dari kaca atau plastik dengan indeks bias tinggi untuk menjaga cahaya tetap terambat di dalamnya. 2. Selubung atau cladding, lapisan yang mengelilingi inti dan memiliki indeks bias lebih rendah, fungsi untuk memantulkan cahaya kembali ke inti melalui prinsip total internal irradiation sehingga sinyal tetap terjaga. 3. Pelindung, cladding atau buffer cladding, lapisan pelindung di luar cladding yang biasanya terbuat dari bahan plastik berfungsi untuk melindungi serat optik dari kelembapan, goresan, atau kerusakan mekanis. 4. Lapisan pelindung luar atau jaket atau outer sheath, lapisan paling luar yang memberikan perlindungan tambahan terhadap benturan, air, dan faktor lainnya. Umumnya terbuat dari bahan PVC atau polietilena agar lebih kuat dan tahan lama. Cara kerja: fiber optik bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya menggunakan sumber cahaya LED atau laser. Cahaya ini merambat melalui inti serat optik dengan pantulan total. Karena perbedaan indeks bias antara inti dan cladding, cahaya kemudian diterima di ujung lainnya dan dikonversi kembali menjadi sinyal listrik oleh fotodetektor. Teknologi ini memungkinkan transmisi data cepat, jauh, dan minim gangguan. Keunggulan utama fiber optik adalah kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan minim gangguan. Teknologi ini mampu mentransmisikan data dalam jarak jauh tanpa kehilangan sinyal, tidak terpengaruh gangguan elektromagnetik, serta lebih aman dan tahan lama dibandingkan kabel tembaga. Jenis jaringan fiber optik dibedakan berdasarkan jangkauan dan distribusinya, yaitu 1. FTTH atau Fiber to the Home, kabel fiber langsung ke rumah pengguna untuk internet cepat. 2. FTTB, Fiber to the Building, fiber masuk ke gedung lalu didistribusikan dengan kabel lain. 3. FTTC, Fiber to the Curb, fiber sampai ke tiang atau kotak distribusi dekat pengguna lalu dilanjutkan dengan kabel tembaga. 4. FTTN, Fiber to the Node, fiber hanya sampai ke area tertentu, kemudian jaringan tembaga menghubungkan ke pengguna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.